Dia kalap, diambilnya golok dari rumah. Dia ingin menghabisi Uwak dan Amangnya Indah, tapi neneknya Indah teriak, dan secara refleks kakeknya Indah hendak mengambil golok dari tangannya Pak Tio, tapi malah terkena pinggang kakeknya Indah. Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini lagi-lagi kita akan membahas nih kisah nyata pengalaman hidup dari seseorang. Oke, kali ini aku akan mengambil lagi suatu kisah yang berada di aplikasi Threads dengan temanya tuh jika aku bisa memilih. Kalau kalian tuh ingin membaca kisah ini secara langsung, kalian tuh bisa nih klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke isi Threads-nya. Selamat malam teman cerita. Kembali dengan kisah hidup yang sangat menyentuh hati dari teman cerita kita. Kita panggil saja namanya Indah. Mamanya Indah kita panggil saja dengan nama Bu Cinta. Sedangkan bapaknya Indah kita panggil dengan nama Pak Tio, biar lebih gampang. Ketika Indah duduk di kelas 2 SD, Indah harus dibenturkan dengan kenyataan hidup yang sebenarnya Indah tidak sanggup untuk menghadapinya. Bahkan Indah sempat hilang semangat untuk hidup. Pak Tio, entah dia pantas atau tidak Indah sebut sebagai bapak, entah dia manusia ataupun bukan, dia sering selingkuh dari Bu Cinta. Kembali dan selalu Bu Cinta maafkan. Bahkan Pak Tio selalu membanding-bandingkan selingkuhannya dengan Bu Cinta. Bahkan Pak Tio itu sering membawa selingkuhannya ke rumah. Dan jika itu terjadi, Bu Cinta dengan pasrah hanya bisa membawa Indah pergi ke rumah kakek neneknya Indah. Wanita lainnya Pak Tio kita sebut saja dengan namanya Bu Wulan. Seiringnya waktu Bu Cinta mengalami depresi. Kalau bahasa zaman sekarang tuh ODGJ. Bu Cinta sering menangis sendiri, sering menggunting bajunya dan berputar-putar di depan kaca dan bilang seperti ini. Seksinya pakai make up sampai menor, sudah tidak bisa mandi sendiri, lupa makan dan bahkan yang lebih menyakitkan lagi, lupa sama Indah. Ya, sampai tahap dimana Bu Indah lupa sama anaknya sendiri, yaitu Indah. Lupa orang tuanya, kakaknya, dan adik-adiknya yang diingat hanya Pak Tio aja. Setiap ada laki-laki dan perempuan jalan berbarengan, selalu Bu Cinta lempari batu dan berteriak, kalian tuh selingkuh kayak gitu. Karena keluarga Bu Cinta masih percaya hal-hal yang berbau mistis. Sudah beberapa dukun, ustadz, dan lain-lain yang didatangi untuk mengobati Bu Cinta. Zaman itu belum ada BPJS sampai akhirnya dibuatkan oleh kader setempat di desa mereka. Bu Cinta pun dirujuk di RSC. Dibuatnya nih jam kesda oleh kader-kader di desa mereka. Bu Cinta masuk RSJ ketika Indah tuh usianya 7 tahun dan akan naik ke kelas 2 SD. Dan Pak Tio pergi entah kemana dari rumah setelah diamuk oleh keluarga dari Bu Cinta. Beberapa bulan kemudian Pak Tio datang kembali ke rumah dan bilang rumah yang mereka tempati sudah dijual. Sedangkan itu sebenarnya tanah kakek bapaknya Bu Cinta. Dengan marah-marah Pak Tio meminta surat-surat rumah itu. Katanya dia yang membangun rumah itu. Bahkan rumah kakek dan nenek pun dia yang renovasi. Pak Tio ungkit semua yang sudah dia beri untuk keluarganya Bu Cinta. Tanpa dia sadari apa yang sudah diberikan tidak sebanding dengan rasa sakit yang Pak Tio tanamkan di hatinya Bu Cinta. Sampai-sampai anak perempuan nenek dan kakeknya Indah satu-satunya masuk RSC. Pak Tio tidak sama sekali merasa bersalah, bahkan simpati. Sudah membuat anak orang dan ibu dari anaknya seperti itu. Gayanya sudah seperti malaikat di keluarga tersebut. Pak Tio mengancam kalau surat-surat itu tidak diberikan, dia akan merobohkan semua rumah di sana, di mana rumah kakek nenek, rumah Uwak, rumah Amang, dan rumah yang mereka tempati itu saling berdekatan. Uwak dan Amang mengusir Pak Tio. Kakeknya Indah hanya diam tanpa mau melihat wajahnya Pak Tio. Pak Tio kehabisan rasa sabar dan otaknya dipenuhi oleh setan. Dia kalap, diambilnya golok dari rumah. Dia ingin menghabisi Uwak dan Amangnya Indah, tapi neneknya Indah teriak, dan secara refleks kakeknya Indah hendak mengambil golok dari tangannya Pak Tio, tapi malah terkena pinggang kakeknya Indah. Tertebak cukup dalam, dan bukannya sudah, Pak Tio malah mengenakan lagi golok
ke arah perutnya kakeknya Indah. Di perutnya kakeknya Indah, Uwak dan Amang murka dan menghantam kepala Pak Tio dan memukulinya. Indah dan neneknya tuh pingsan menyaksikan itu semua. Usia Indah baru menginjak 8 tahun dan duduk di kelas 2 SD pertengahan semester. Bagaimana bisa kuat Indah menyaksikan itu semua? Bahkan sering terngiang-ngiang hingga kini. Dan Indah pun jadi trauma terhadap pisau ataupun apapun benda tajam. Setelah 3 hari dirawat, kakeknya Indah meninggalkan mereka semua. Sosok kakek yang menggantikan peran ayah untuk Indah. Sosok yang selalu menguatkan Indah. Di waktu itu pun Pak Tio ditahan di kepolisian. Kacaunya hidupnya Indah yang harus terus melanjutkan diri dengan kondisi Bu Cinta di RSC. Pak Tio di penjara dan kakeknya tuh meninggal dunia di tangan bapaknya sendiri. Indah sudah tidak sanggup hanya untuk berdiri tegak pun. Sudah tidak ada lagi penopang untuk anak sekecil itu waktu itu. Sejak itu Indah harus terbiasa mandiri, tinggal berdua dengan neneknya Indah. Walau ada Uwak dan Amangnya Indah, tapi mereka pun memiliki istri dan anak. Pasti yang mereka utamakan adalah istri dan anaknya mereka. Selama ini Indah selalu memakai bekasan dari anak-anak mereka. Hanya setiap lebaran Indah diberikan baju baru, seragam, sepatu, bahkan tas untuk sekolah pun semuanya bekasan anak-anak Uwak dan Amang. Sewaktu Indah SMP, Indah sudah bisa menjenguk Bu Cinta sendirian hampir tiap minggu. Indah sisir rambutnya Bu Cinta, Indah bawakan parfum, Indah suapi Bu Cinta. Bu Cinta sudah tidak pernah mengamuk lagi. Sekarang Bu Cinta malah lebih sering ngelamun dan tidur. Tatapannya kosong. Indah selalu ajak bicara, atau Indah ceritakan hal-hal yang lucu. Walau padahal hidupnya Indah tidak selucu itu, tapi dengan cerita Indah itu ada senyum di sudut bibirnya Bu Cinta. Indah tidak bisa menjalani kehidupan seperti remaja seumuran Indah pada umumnya. Pulang sekolah Indah harus mengasuh anak-anak Amang Indah karena Amang dan istrinya berjualan mie ayam di depan kampus. Setelah Indah pulang, istri Amang ikut membantu Amang karena kalau siang sampai sore jualannya tuh rame, kalau kata sekarang tuh kayak viral gitulah. Dari situlah Indah yang menjaga anak-anaknya Amang. Bahkan jika hari Minggu full 1 hari Indah yang jaga. Bisa dibilang Indah tidak punya teman karena Indah sibuk dengan dunianya Indah sendiri. Awalnya Uwa dan Amang Indah tidak bisa membiayai sekolah Indah lagi. Hampir Indah tidak bisa melanjutkan ke SMA karena anaknya Uwa sudah mau kuliah. Amang mau menyekolahkan anaknya TK dan SD. Indah tetap merengek ke neneknya untuk tetap melanjutkan sekolah setidaknya hanya sampai SMA. Akhirnya neneknya tuh mengizinkannya, tapi nenek tidak bisa membiayai Indah secara full. Info dari temannya Indah kalau ada pabrik kue rumahan yang mencari pegawai. Indah mencoba melamar ke tempat itu. Gajinya tidak begitu besar, tapi lumayan bisa untuk Indah sekolah. Uang kontrakan rumah yang dulu Indah dan Bu Cinta tempati itu hanya cukup untuk biaya RS karena tidak semua yang di-cover oleh jam kesda. Sepulang sekolah, Indah langsung bekerja, belum makan dan istirahat. Sampai tempat kerja, Indah selalu mencium wangi kue-kue yang membuat Indah semakin lapar. Indah hanya bisa minum air putih ketika cacing di perutnya tuh memanggil-manggil. Jam 7 malam pekerjaan Indah selesai dan mereka selalu diberikan jatah kue. Di situ Indah langsung makan kue itu dan Indah sisakan untuk neneknya. Sampai ke rumah nenek sudah menyediakan masakan dan nasi untuk Indah. Walau lauknya sederhana tapi begitu mewah untuk Indah. Waktu kelulusan SMA pun sudah tiba. Rencana Indah setelah lulus ini Indah mau mencari pekerjaan ke kota. Tapi itu semua harus tertunda karena Bu Cinta sudah bisa dibawa pulang dan biaya bulanannya yang tidak di-cover pun makin naik. Akhirnya Bu Cinta diajak pulang nih. Bu Cinta sudah lebih stabil dan sudah bisa diajak komunikasi. Walaupun kebanyakan bengong di harinya, sudah bisa makan dan ke kamar mandi sendiri. Tapi sikapnya jadi seperti anak kecil yang minta disisiri, mainan boneka. Ya seperti anak-anak yang sedang main rumah-rumahan. Indah tidak mungkin meninggalkan Bu Cinta hanya dengan neneknya. Walau tinggal berdekatan dengan kakak dan adiknya pasti tidak mau mengurus Bu Cinta.
Apalagi dengan ipar-ipar Bu Cinta. Indah saja sedari kecil dibiarin mandiri, bahkan Indah yang mengurus mereka. Berbekal ilmu dari tempat kerjanya Indah pun memutuskan untuk membuka pesanan kue. Indah postingnya lewat FB dan Indah tawar-tawarkan ke teman-temannya dan tetangganya. Modal dari ilmu sewaktu bekerja dan resep-resep dari koran yang Indah gunting dan Indah simpan. Indah pun sudah bisa membuat bermacam-macam kue. Ketika Bu Cinta ulang tahun, Indah tuh mencoba nih membuat kue ulang tahun Black Forest. Bu Cinta suka bahkan seperti anak-anak yang semangat ingin tiup lilin. Indah bagikan kue itu dan semakin kesini semakin banyak yang pesan kue ke Indah. Bahkan lebaran Indah mulai kebanjiran pesanan. Akhirnya Indah bisa beli baju lebaran dengan bebas. Memilih sesuai keinginan Indah dan bisa beberapa baju. Tidak seperti biasanya hanya satu baju dari Uwa dan satu sandal dari Amang. Indah bahkan bisa belikan nenek kain baru, baju baru, kerudung baru, dan gamis baru. Indah tatap wajahnya Bu Cinta ketika tidur. Indah bilang dalam hati, "Indah bisa mah, Indah kuat." Alhamdulillah seiringnya waktu kue-kue banyak peminatnya. Bahkan sudah beberapa catering untuk acara-acara memakai kue Indah setiap acaranya. Indah pun bisa membeli ruko kecil untuk dapur Indah, display, dan toko offline. Walau banyak sekali orang yang berusaha menjatuhkannya, tapi Indah tetap tak gentar. Hidup tanpa orang tua dari usia 8 tahun saja sudah bisa Indah jalani. Kenapa hanya senggolan orang saja Indah tuh gentar? Bahkan keluarga dari Pak Tio yang membuat hancur keluarga mereka tiba-tiba mengaku-ngaku Indah adalah keponakannya. Indah ini sepupunya. Sedangkan dulu kemana mereka? Pak Tio pun sering mengirim Indah surat bilang menyesal dan akan memperbaiki semuanya ketika keluar dari lapas nanti. Tapi maaf, sosok itu sudah mati di hidupku. Tak apa aku disebut anak durhaka, tapi apa tidak ada kata durhaka untuk seorang papa seperti dia. Ketika usaha Indah berkembang, nenek mulai sakit-sakitan. Sudah 2 kali nenek operasi jantung, tapi Allah lebih sayang ke nenek. Nenek sekarang sudah berkumpul dengan kakek. Alhamdulillah sebelum nenek tuh meninggal, nenek sudah sempat umroh dengan uangnya Indah sendiri. Bahkan biaya seluruh operasi dan rumah sakit nenek Indah yang tanggung. Malam sebelum nenek meninggal, nenek bilang nenek sudah dijemput sama kakek. Tinggal Bu Cinta yang Indah rawat dan akan selalu Indah bahagiakan. Kini usia Indah sudah 38 tahun dan Indah sama sekali belum berpikir untuk menikah. Hanya Bu Cinta yang Indah utamakan sekarang. Setelah umroh, Bu Cinta sudah lebih semakin membaik. Sudah tidak seperti anak-anak lagi. Entah trauma atau Indah terjebak dengan rasa nyaman. Indah lebih memilih hidup begini, mengembangkan usaha Indah, membantu Uwa dan Amang Indah, dan membahagiakan Bu Cinta. Itu sudah lebih cukup untuk hidupnya Indah. Walaupun ada beberapa laki-laki singgah di hidupnya Indah, tapi Indah belum menemukan yang bisa menjadi pendamping Indah nanti. Dan ini adalah pesan Indah untuk Pak Tio. Mungkin semua ucapan maaf Papa bisa aku terima. Mungkin semua luka itu bisa berbayar keberkahan. Tapi maaf, aku tidak bisa menerima Papa kembali dalam kehidupan kamu. Oke, sampai situ aja isi tweetnya. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari kisahnya Indah ini? Kekuatan seseorang anak bisa melampaui batas logika. Ditinggal ayah, kehilangan sosok ibu yang sehat, menjadi saksi kekerasan brutal di usia 8 tahun, namun tetap bertahan dan bahkan tumbuh jadi pribadi yang luar biasa. Kasih sayang dan dedikasi kepada orang tua, terutama ibu, adalah bentuk cinta paling tulus. Perjuangan tokoh utama dalam merawat ibunya, bahkan ketika orang lain menyerah, adalah cerminan cinta yang tidak bersyarat. Perjalanan hidup tidak ditentukan oleh siapa orang tua kita, tapi oleh bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup. Meski berasal dari keluarga yang hancur, Indah menciptakan jalan dan makna baru bagi hidupnya. Maaf tidak selalu berarti menerima kembali. Ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan, dan keputusan untuk tidak mengizinkan seseorang kembali dalam hidup bisa menjadi bentuk perlindungan. Kesuksesan sejati tidak selalu tentang materi, tapi tentang bagaimana kita bisa mengubah luka menjadi kekuatan, dan kesedihan menjadi keberkahan. Oke, sampai sini aja perjumpaan kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita ini? Komen di kolom komentar ya guys. Sebelumnya, terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir.
Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah memberikan saran maupun kritik mengenai beberapa kesalahan aku yang menurut kalian tuh nggak cocok. Dan dari kritik dan saran kalian akan aku gunakan ini sebagai evaluasi diri aku sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa memberikan tontonan yang menarik dan juga bermanfaat buat kalian. Kalau nih kalian tuh punya ide atau mungkin kalian tuh pengen menceritakan pengalaman hidup kalian dan aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget kalian kirim di akun email aku yaitu tridiansi502@gmail.com. Dan kalau aku ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Aku Tridiansi, bye-bye!